Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan ketupat, makannya sambil hangat-hangat. Jika ingin mendapatkan rahmat, maka jawab salam saya dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan teman-teman peserta lomba yang semangatnya luar biasa. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema Al-Quran sebagai kompas Gen Z penjaga kemuliaan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Coba jujur kepada diri kita sendiri, hadirin. Hari ini sudah berapa lama kita memegang handphone? Handphone bisa dikenal dengan setan gepeng atau malaikat gepeng. Itu tergantung cara kita memakainya, hadirin. Kita mau bangun tidur cek notifikasi, betul hadirin. Lagi makan scroll, mau tidur pun scroll lagi. Buka TikTok gak ada viewers, pindah ke Instagram. Di Instagram gak ada yang ngechat, pindah ke YouTube. Di YouTube gak ada yang nge-subscribe, pindah ke Facebook. Tahu-taunya di Facebook juga gak ada yang nge-share. Pokoknya semua medsos kita habisin sampai setiap hari. Saking seringnya HP kita udah kayak restoran ala you can eat. Tinggal buka, tinggal santap, semuanya kita konsumsi sampai setiap hari. Tapi perut dan hati kita tetap keroncongan. Lantas timbul satu pertanyaan, kapan terakhir kali kita duduk sebentar membaca Al-Quran? Bukan cuma hanya dibaca, tetapi didengar pesannya dan dipahami maknanya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, semuanya harus instan, semuanya harus sukses, semuanya berlomba-lomba menjadi versi yang paling bahagia di media sosial. Belum tentu di dunia nyata ia bahagia, bisa jadi itu hanya fata morgana. Ironisnya, di zaman sekarang yang penuh lika-liku, banyak remaja yang justru dirinya merasa kosong, bingung mau melangkah kemana, bingung menentukan pilihan hidup dan capek mengejar bahagia tetapi hati tetap gelisah. Padahal hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan satu pegangan yang tak pernah error, tak pernah ngeblank, dan tak pernah berubah walau zaman berubah, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan ke jalan yang paling lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Perlu kita ketahui pada lafaz aqwam fi hazihil ayah bisigoti ismi tafdil. Isim tafdil menurut para ulama-ulama nahwu yaitu wa fit tafdili af'alu wa misluhu daim yusamma af'alu tafdila. Makna kata aqwam di sini yaitu lebih lurus, lebih benar, lebih sempurna. Jadi Al-Quran tidak hanya memberikan jalan yang lurus, tetapi jalan yang paling lurus. Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk para malaikat, tetapi untuk kita para manusia. Manusia yang sering salah, manusia yang sering jatuh, manusia yang sering lelah, manusia yang sering mengeluh, termasuk diri kita yaitu kaum para remaja. Al-Quran tahu ketika kita yang hatinya sedang remuk, pandangannya jauh melayang entah kemana, pandangannya jauh melayang entah kemana, matanya iri kepada jejak orang lain dan senyumnya hanya sebatas topeng. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menuliskan kisah kita dengan lembut, memberikan ruang di setiap luka, di setiap rindu dan di setiap doa yang tak didengar oleh orang lain. Ketika dunia mengatakan
Nilai kamu ditentukan dari prestasi dan pengakuan orang lain. Tetapi di sisi lain Al-Quran mengingatkan, hati yang tenang itu bukan soal apa yang kamu punya, tetapi dekatnya kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Remaja yang dekat dengan Al-Quran mungkin masih bisa terjatuh, tetapi ia tidak kehilangan dengan arah. Dan kita, ketika kita hidup digerakkan dengan tren, maka kita akan capek karena kita terlalu mengikuti tren itu yang selalu berubah setiap zamannya. Dan ketika kita hidup digerakkan oleh Al-Quran, kita akan tahu kemana kita harus melangkah dan kapan kita harus berhenti. Dan yang satu hal yang sering kita lupa, yaitu Al-Quran bukan hadiah untuk para orang yang sudah baik, tetapi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang ingin diperbaiki. Maka dari itu jangan tunggu sempurna, mulai saja jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi diri kita masing-masing. Ikan hiu ngambang di kali, izinkan saya Safitri pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.